Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 86 yang beranggotakan saya sendiri, Mariana Aditya, dan partner saya Dianisa Fitri Budiani. Di sini kami akan menjelaskan laporan praktikum simulasi komputer modul 4B, yaitu tentang software flexing. Di sini jurnal kami yang berjudul Analisis Lokasi Bottleneck yang terjadi pada alur produksi susu di PT Dede Jaya dengan software flexing. Adapun yang pertama yaitu abstrak. PT Dede Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur dengan produk utamanya yaitu memproduksi susu. Dengan permasalahan yang sering terjadi yaitu yang berhubungan dengan pelaksanaan proses produksi yang belum optimal. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen karena banyaknya orderan belum bisa ditangani dengan baik. PT Dede Jaya ingin mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikan. Adapun proses yang dilakukan pada stasiun kerja packaging di PT Dede Jaya yaitu inspeksi, packing, dan pathway. Dan terdapat dua jenis susu yang ada pada PT Dede Jaya, yakni susu rasa stroberi dan susu rasa vanila. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, PT Dede Jaya menggunakan software flexing, yaitu salah satu jenis perangkat lunak untuk membantu mengembangkan model-model simulasi yang berbasis 3D. Hasil output dari penelitian diketahui dari stasiun kerja tersebut bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada box susu rasa vanila, yaitu sebanyak 35 produk, dan diketahui pula bahwa pengemasan satu mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi idle sebesar 0,25% dan presentasi processing sebesar 9,75%. Dan selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada RA. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah proses susu rasa vanila dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai, sehingga simulasi model pada software flexing diperoleh hasil yang valid. Selanjutnya terdapat pendahuluan. Di dalam dunia perindustrian, persaingan bisnis dalam bidang apapun semakin ketat dan sulit. Dengan bertambahnya perusahaan-perusahaan yang lebih baik menjadi masalah utama dalam membangun sebuah bisnis. Agar dapat bertahan pada persaingan global, tentunya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh industri. Salah satunya adalah peningkatan kinerja serta efisiensi pada proses produksi serta pengoptimalan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Proses pembuatan barang dan jasa juga memerlukan transformasi sumber daya menjadi barang. Untuk dapat produktif dan mempunyai nilai tambah pada suatu produk, maka efisiensi sangat diperlukan. Salah satu industri yang punya peluang yang cukup baik adalah industri pengolahan susu, mengingat susu adalah salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh kelompok usia. Susu adalah sekresi anak hewan yang diproduksi dengan tujuan penyediaan makanan bagi anaknya yang baru dilahirkan, karena berfungsi sebagai makanan tunggal bagi makhluk yang baru dilahirkan dan mulai tumbuh. Susu mempunyai nilai gizi yang sempurna. Dalam susu terdapat semua zat gizi yang diperlukan bagi kebutuhan pertumbuhan anak. Nah, di sini PT Dede Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan memproduksi susu. Masalah yang dihadapi oleh PT Dede Jaya adalah masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan proses produksi yang belum optimal. Hal ini menyebabkan banyak orderan tidak dapat ditangani dengan baik sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Adapun proses yang dilakukan pada stasiun kerja packaging di PT Dede Jaya yaitu inspeksi, packing, dan pathway. Adapun data yang digunakan untuk melakukan simulasi yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan. Nah, di sini model digunakan dalam banyak cara untuk mendeskripsikan sistem untuk mendesain dan mengolah sistem sebagai fungsi analisis. Analisis ini didefinisikan sebagai determinasi output model dengan menggunakan input dan struktur model yang telah diketahui. Dalam bangun analisis simulasi, maka dibangunlah sistem imitasi dan dalam simulasi. Simulasi sebagai proses pengolahan data dengan penggunaan rangkaian model simbolik pada pengoperasian sistem tiruan tidak mengharuskan dan tidak mengajukan penggunaan formula dan persamaan tertentu sebagai model simbolik penyelesaian persoalan, tetapi sebaliknya simulasi yang terdiri dari langkah-langkah pengolahan data haruslah dilengkapi dengan model-model simbolik yang sesuai memberikan hasil pengoperasian sistem tiruan dalam memberikan bentuk data output yang berguna untuk penyelesaian persoalan. Nah, di sini terdapat model simulasi diskrit, yaitu sebuah model simulasi dengan perubahan status sistem yang terjadi hanya pada titik-titik waktu tertentu saja. Model simulasi diskrit yaitu kondisi variabel berubah hanya pada beberapa titik tertentu yang dapat dihitung dalam waktu. Kebanyakan dalam sistem manufaktur dimodelkan sebagai simulasi kejadian dinamis diskrit, stokastik, dan menggunakan variabel random untuk memodelkan rentang kedatangan, antrian, proses, dan sebagainya.
Selanjutnya, yaitu terdapat validasi metode yang merupakan suatu proses untuk membuktikan bahwa karakteristik kinerja metode analisis telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan verifikasi metode adalah suatu proses untuk membuktikan bahwa laboratorium mampu menggunakan metode analisis baku atau standar pada kondisi nyata di laboratoriumnya. Berdasarkan hal tersebut, PT Dede Jaya merancang simulasi lini produksi pembuatan susu dengan menggunakan aplikasi Flexim. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lokasi bottleneck yang sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja packaging. Selain itu, untuk mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikannya dengan memodalkan dalam bentuk simulasi. Nah, untuk memodalkannya ini menggunakan software Flexim. Flexim adalah simulasi untuk menirukan atau memperagakan berbagai macam proses ataupun fasilitas yang ada di dunia nyata dengan berbasis 3D. Oleh karena itu, PT Dede Jaya merancang simulasi ini produksi susu dengan menggunakan aplikasi Flexim agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Dalam metode penelitian ini, software yang digunakan yaitu software Flexim yang merupakan bahasa simulasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mengembangkan model-model simulasi yang berbasis 3D, dan metode yang digunakan yaitu metode simulasi sistem diskrit yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu mulai dari identifikasi variabel-variabel yang akan digunakan model, selanjutnya verifikasi dan validasi model, pembuatan model simulasi, dan nilai distribusi. Selanjutnya yang pertama yaitu terdapat tahapan pengumpulan data yang merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Adapun data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan. Adapun data waktu pengamatan proses dalam kegiatan pensterilan susu dan data pengamatan inspeksi. Setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Kemudian yang kedua yaitu terdapat tahapan pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Flexim. Dan adapun flowchart pada proses sistem antrean produksi susu, yaitu yang pertama mulai, kemudian yang kedua studi literatur dan lapangan, selanjutnya terdapat perumusan masalah, selanjutnya terdapat penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan adapun pengumpulan data yang digunakan, yang pertama data layout lantai kerja, kemudian yang kedua data kegiatan pada stasiun kerja, kemudian yang ketiga data material handling, kemudian data waktu pengamatan. Selanjutnya data-data ini diolah dengan menggunakan software Flexim. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi. Apabila data ini tidak valid, maka kembali ke pengumpulan data. Apabila data ini valid, akan dilakukan analisa dan menghasilkan hasil dan pembahasan. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran, dan kemudian selesai. Adapun penjelasan langkah-langkah pada flowchart, yang pertama yaitu mulai. Mulai merupakan tahap paling awal sebelum melakukan penelitian, dapat digunakan sebagai persiapan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu studi lapangan, sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat studi literatur yang merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Kemudian yang keempat terdapat perumusan masalah. Perumusan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Permasalahan pada penelitian kali ini adalah menentukan model simulasi diskrit dengan menggunakan software Flexim. Kemudian yang kelima terdapat penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penentuan tujuan adalah hal yang harus dicapai dari penelitian ini dengan perumusan masalah yang melatar belakanginya. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu hasil yang akan dicapai setelah melakukan penelitian, dan sedangkan batasan masalah itu menggambarkan apa saja yang membatasi penelitian ini. Selanjutnya yang keenam terdapat pengumpulan data. Pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini terdapat 4 data yang diinput, yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan. Selanjutnya, yang ketujuh terdapat pengolahan data. Pengolahan data berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
Data pada penelitian ini diolah menggunakan software flexing. Kemudian ke-8, terdapat verifikasi model flexing. Pada tahap ini dilakukan verifikasi model flexing yang bertujuan untuk memvalidasi apakah sudah sesuai dengan aktivitasnya. Kemudian yang ke-9, terdapat validasi. Validasi dilakukan agar bisa membuktikan tentang kebenaran data yang dilewati. Kemudian yang ke-10, terdapat hasil dan pembahasan. Di tahap ini didapatkan hasil mengenai pengolahan data pada software flexing. Selanjutnya dilakukan pembahasan untuk memperjelas data yang ada. Kemudian yang ke-11, kesimpulan dan saran. Bagian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu pernyataan secara singkat dari analisa yang dilakukan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian tahap terakhir yaitu selesai. Selesai yaitu tahap terakhir dari seluruh proses dari penelitian serta penutup dari penelitian. Selanjutnya terdapat penerapan software flexing pada studi kasus kami yang akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya di sini adalah pengoperasian dari software flexing. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita klik new model. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk time unitnya adalah second, dengan like unitnya meters, kemudian dengan fluid unitnya liter, dengan model start time-nya dimulai dari jam 8. Ini kita klik OK. Untuk selanjutnya kita akan mengatur untuk runtime-nya. Kita klik di sini, kemudian kita klik stop time. Ini kita ganti menjadi 28800 karena akan dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Selanjutnya di sini adalah pembentukan dari layout. Ada source, kemudian ada prosesor, kemudian GUI, kemudian prosesor lagi, kemudian ada conveyor, kemudian ada kombiner, ada GUI lagi, ada ASRS dan ada RAK, kemudian ada operator, executor 1, transport 1, dan dihubungkan dengan dispatcher. Nah, di sini sudah saya ganti untuk namanya. Untuk lebih jelasnya, di sini kita untuk source ada sumber produk, persterilan susu, kemudian ada box strawberry dan box vanilla, infeksi, kemudian ada conveyor, ada pengemasan 1-2, gudang sementara 1-2 dan rak 1 dan 2, kemudian ada operator, eksekutor, transportasi 1 yang akan dihubungkan dengan dispatcher. Di sini ada sumber palet yang digunakan untuk menggabungkan atau mengirimkan palet ke dalam mesin. Selanjutnya di sini kita hubungkan, yaitu dengan rantai A kepada sumber palet ke pengemasan. Lalu kita hubungkan semua sumber Vicresort yang tersisa dengan rantai A, mengikuti alur kerjanya. Nah, kemudian di sini untuk gudang sementara 1 kita hubungkan dengan rantai S ke ASRS. Kemudian kita hubungkan untuk dispatchernya, yaitu menggunakan rantai A ke operator, tag eksekutor, dan ke transporter. Dan kita hubungkan dispatcher dengan Vicresortnya dengan rantai S ke box strawberry, kemudian ke box vanilla, dan pengemasan 1, pengemasan 2, dan terakhir yaitu ke prosesor persterilan susu.
Selanjutnya di sini kita akan setting untuk fix resortnya. Pertama ke sumber produk, yaitu seperti ini. Kita apply, kemudian kita oke. Kita lanjut untuk pensterilan susu, kita atur. Nah, di sini kita masuk pada trigger, kita klik pada tombol plus, kemudian kita klik on entry, kita klik plus ini, kita masukkan data yaitu set item by present tense. Ini kita masukkan 2%, yaitu yang pertama kita isi dengan 60 dan yang kedua kita isi 40. Kemudian kita masuk ke ini, kita klik plus, kita masuk ke visual, kita klik pada set color background. Ini juga kita klik 2 untuk colornya. Nah, untuk yang pertama yaitu menggunakan color pink, yang kedua menggunakan color blue. Nah, jadi sudah seperti ini. Kita apply, kemudian kita masuk ke flow. Untuk use transportasi, untuk ini kita klik port by cache. Untuk cache-nya di sini kita klik plus 2 kali karena ada 2 cache, dan untuk cache kedua ini portnya kita ganti 2. Kemudian kita apply, kita masuk ke prosesor. Nah, di sini prosesor time-nya yaitu mencarinya dengan cara mengekspor, yaitu di static ini kita ekspor. Kita klik new, kemudian ini kita ganti dengan pensterilan susu, lalu klik OK, kita klik 2 kali, kemudian kita enter data, kita apply, kemudian kita pastekan data pengamatan yang sudah ada, kemudian kita paste dan kita klik OK, kemudian yes. Kemudian kita done, kemudian kita ke model automate fitting. Nah, di sini evaluasinya yaitu good, berarti bisa dilanjutkan. Kita done dan kita masuk ke applicate. Kita simulasi repattern, kita flex sim, apply, dan kita salin untuk when using kodenya. Kita done. Kita masukkan pada prosesor time di pensterilan susu. Jangan lupa ini kita ubah menjadi get stream dan dalam kurung to time. Kemudian kita apply dan kita klik OK. Lalu kita masuk pada query pada box strawberry. Di sini untuk maksimum kontennya adalah 60%, jadi 600. Kemudian kita apply, masuk ke flow, kita klik use transportasinya, kita apply dan kita klik OK. Sama untuk vanilla di sini, untuk maksimum kontennya di sini adalah 40%, jadi 400. Kita apply, lalu kita masuk ke flow, untuk use transportasinya kita klik, kemudian kita apply dan kita klik OK. Masuk pada infeksi di sini. Nah, pada infeksi di sini untuk proses time-nya juga caranya sama seperti tadi. Kita masuk pada statics ke expert. Nah, ini kita klik new saja, kemudian kita ganti inspeksi. Jika sudah, kita klik OK, klik 2 kali, enter data, dan kita klik apply. Nah, di sini kita kopikan data untuk infeksinya. Kemudian kita klik paste dan kita klik OK. Klik yes, kemudian done. Kita ke model automate fittingnya,
Nah, di sini untuk evaluasinya code, jadi bisa dilanjutkan, masuk ke aplikasi, simulasi representasi, kita klik Flex Sim, kemudian kita klik Apply. Untuk when using-nya kita kopikan. Kemudian kita salin pada prosesor infeksi ini, pada proses time-nya. Di sini untuk setup time-nya 0. Oh ya, jangan lupa untuk get stream-nya di bawah, get stream dalam kurung CURLPNT. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Kemudian kita lanjut untuk mengatur conveyornya. Di sini kita menggunakan decision point untuk membantu. Kita taruh pada sebelum dan setelah menuju pengemasan 1 dan menuju pengemasan 2. Kemudian kita klik pada decision point-nya. Di sini kita klik triggernya ini, kita klik pause, kemudian on continue, klik plus pada on continue, kemudian send by cache. Ini cache-nya ada 2. Nah, di sini kita klik pada gambar pipet ini, kita paskan pada untuk cache default, yaitu pada model DP2, cache 1 juga pada model pin DP2, dan untuk cache 2 di sini pada DP3. Dan kita apply kan, kemudian kita klik OK. Selanjutnya di sini yaitu untuk pengaturan pada sumber palet. Di sini untuk flow itemnya kita ubah menjadi palet, kemudian kita apply-kan. Kemudian selanjutnya kita atur untuk pengemasan 1. Ini untuk proses time-nya sudah diketahui yaitu 60. Kemudian kita masuk pada kombiner. Di sini target quality-nya 4. Kemudian kita apply-kan. Kemudian kita klik OK. Ini juga untuk proses time-nya yaitu 60. Dengan kombinernya yaitu 4. Lalu oh ya, jangan lupa untuk proses time-nya di using per operator kita centang. Kemudian masuk pada fluid gedung sementara 1 untuk maksimum kontennya 600 karena 60%. Kita apply. Kemudian di sini juga 400 karena 40%. Untuk selanjutnya yaitu kita atur. Jangan lupa di sini untuk gedung sementara 1 flow-nya yaitu use transportasinya kita centang. Jika sudah, itu selanjutnya untuk mengatur rak 1 dan 2. Pertama kita klik pada rak 1 di sini. Untuk flash in by-nya kita ubah menjadi first available by. Ini juga kita ubah ke first available level, yaitu agar tertata rapi. Kemudian pada maksimum kontennya di sini kita ubah menjadi 600 karena rak 1. Kita apply-kan. Kemudian kita masuk ke size table. Nah, untuk by di sini kita salin sampai dengan by 50. Kita salinkan.
seperti ini, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Lalu kita lihat hasilnya akan seperti ini untuk rak 1-nya, dan untuk rak 2-nya juga sama, kita atur untuk flash in by-nya seperti tadi. Kemudian untuk maksimum kontennya yaitu 400 untuk rak 2, kita apply. Untuk step-nya di sini kita salin sampai dengan 50. Jika sudah 50 kita apply, lalu kita OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini yaitu mengatur untuk di spekernya. Untuk pastunya kita ganti ke shortest display. Apply-kan, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini yaitu kita mengatur untuk setting time-nya, yaitu jam istirahat. Kita bisa mengaturnya melalui salah satu Quick Resort. Di sini kita klik inspeksi saja ke breakdowns. Nah, untuk pada ini kita klik add timetable. Dan untuk membernya ini kita masukkan untuk Quick Resort yang kita gunakan pada lembar kerja, ada sort, prosesor, QEW, kombiner, dan juga rak. Kemudian kita select. Untuk seperti ini kita masuk ke table. Kemudian kita ganti modenya menjadi daily report. Ini kita tarik sampai dengan jam yang ditentukan, yaitu untuk startnya jam 12 dengan end time-nya yaitu jam 1. Untuk jam istirahatnya kita apply dan kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba untuk merun apakah bisa berfungsi. Sini untuk waktunya sudah mulai berjalan, dan kita percepat akan seperti ini. Untuk box strawberry dan box vanilanya sudah bisa terpisah. Pada pengemasan 1 dan 2-nya juga sudah terpisah untuk box strawberry dan box vanilanya. Maka ini tidak ada yang terjadi keeroran. Dan ini kita percepat saja untuk operasiannya. Dan di sini akan berhenti pada 28.800 detik. Dan di sini kita coba 12 sampai jam 1 bisa berhenti untuk pengoperasiannya, yaitu kita klik pada runtime-nya. Kita klik pada date and time. Nah, di sini akan muncul yaitu akan dimulai pada jam 8 dan akan berakhir pada jam 4. Ini kita reset terlebih dulu dan kemudian kita run untuk mencobanya. Dan kita lihat apakah jam 12 sampai jam 1 itu akan ada penghentian untuk pekerjaan ini atau mesin-mesin ini.
Dan bisa kita lihat pada jam 12 sampai jam 1 nanti akan berhenti untuk pengoperasiannya dan akan dilanjut setelah jam 1. Dan akan berhenti pada jam 4 sore. Nah, jadi untuk pengoperasiannya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dashboard. Nah, di sini untuk dashboardnya kita masukkan yaitu average work in process. Ini kita klik objeknya yaitu source, processor, WW, combiner dan juga rack. Kita select, kemudian kita apply kan, kemudian kita OK. Selanjutnya kita mau untuk state bar-nya, yaitu di sini kita klik. Objeknya juga sama, kita masukkan quick resort yang dipakai pada lembar kerja. Oke. Nah, di sini untuk state-nya kita ingin untuk ID proses dan blok saja, maka untuk selain itu kita include atau exclude saja. Kemudian kita apply-kan. Nah, kalau sudah seperti ini kita perlu untuk run. Kita reset terlebih dahulu dan kita run-kan. Nah, jadi ini merupakan hasil dari average work in process-nya dan juga state bar-nya dari pengoperasian software FlexSim pada studi kasus kali ini. Mungkin sekian, terima kasih. Setelah dilakukan penerapan simulasi software FlexSim, di sini terdapat hasil dan pembahasannya. Yang pertama yaitu model. Di sini merupakan terdapat gambar stasiun kerja packaging. Gambar tersebut menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produksi susu. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu pensterilan susu, merupakan kegiatan dengan tujuan membunuh bakteri pada susu agar dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa pendinginan. Kemudian yang kedua yaitu inspeksi, yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk. Kemudian yang ketiga ada packing, yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengembangan produk. Kemudian yang terakhir terdapat put away, yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Selanjutnya yang kedua terdapat verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi merupakan tahap pengujian kredibilitas atau kesesuaian sistem nyata dengan model simulasi. Verifikasi adalah proses untuk menentukan apakah model telah beroperasi sesuai yang diinginkan. Kemudian verifikasi berkaitan dengan melakukan perbandingan antara model konseptual dengan model simulasi. Kemudian yang pertama, verifikasi, model yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang terjadi itu error, akan muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang telah dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak menunjukkan error pada sistem konsol, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Selanjutnya yaitu validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert fit. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data dalam beraktivitas. Atau dengan kata lain diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala cacat proyek atau penelitian. Gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi yang relatif skor paling tinggi, yaitu pada beta sebesar 74,19, Johnson's SP sebesar 70,97, dan gamma sebesar 70,97. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik, sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Kemudian setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta yang akan digunakan sebagai input process time kegiatan pensterilan susu.
Selanjutnya, di sini terdapat gambar hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Janssen SB sebesar 83,06, dan gamma sebesar 81,45. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik, sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi beta get stream atau current yang akan digunakan sebagai input process time kegiatan inspeksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat output simulasi. Di sini terdapat gambar dashboard work in process. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk, sumber palet, pada box susu rasa stroberi, gudang sementara 1 dan gudang sementara 2 sebanyak 0, pada pensterilan susu, inspeksi, pengemasan 1 dan pengemasan 2 sebanyak 1, pada box susu rasa vanila sebanyak 35, pada rak 1 sebanyak 64 dan pada rak 2 sebanyak 38. Selanjutnya terdapat dashboard state bar. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui persentase idle processing dan blok pada setiap fixed research. Sumber produk dan sumber palet memiliki presentasi blok sebesar 100%, pensterilan susu memiliki presentasi idle sebesar 2,31% dan presentase processing sebesar 97,69%. Inspeksi memiliki presentasi idle sebesar 25,19% dan presentasi processing sebesar 74,81%. Pengemasan 1 memiliki presentasi idle sebesar 0,25% dan presentase processing sebesar 99,75%. Kemudian pengemasan 2 memiliki presentase idle sebesar 0,55% dan presentasi processing sebesar 99,45%. Rak 1 dan rak 2 memiliki presentasi idle sebesar 100%. Kemudian yang keempat terdapat analisa output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada box susu rasa vanila sebanyak 35 produk. Dashboard work in process menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang-barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan atau kemacetan pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime didefinisikan sebagai waktu suatu sistem atau komponen tidak dapat digunakan atau tidak berada dalam kondisi yang baik, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sebagai terjadinya bottleneck. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa pengemasan 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,25% dan persentase processing sebesar 99,75%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Idle time merupakan waktu menganggur dan operator atau mesin terhadap proses produksi yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sulit dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Pada nilai idle time atau waktu menganggur, semakin besar nilai idle time maka akan semakin buruk, yang berarti banyaknya waktu yang terbuang sia-sia karena nilai idle time merupakan non-value added time yang harus ditekan perusahaan. Sedangkan processing merupakan persentase yang dapat menunjukkan produktivitas. Persentase processing menunjukkan persentase sebesar terjadinya proses pada aktivitas tersebut. Sehingga dengan persentase processing yang tinggi, maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk susu pada Didi Jaya, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk susu pada PT Didi Jaya menggunakan software Flexi yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti. Di antaranya yaitu dapat diketahui jumlah
pekerjaan yang berlangsung atau work in progress, dan juga mengetahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada box susu rasa vanila, yaitu sebanyak 35 produk, dan diketahui pula bahwa pengemasan 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,25% dan persentase processing sebesar 99,75%. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu, juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada RA. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses susu rasa vanila dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.